Shalom. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian sinar kemuliaan-Mu Bapa. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Kami sangat berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang ya Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah kami pun pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti kami menyelesaikan ibadah kami, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga ya Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani di altar-Mu pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, mengkuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, dan ampuni kami. Biarlah kami layak untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji pujian satu kali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan yang menolong kami dalam persiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa yang akan memakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hamba-Mu dan melalui umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakan kepada kita semua dengan perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan seharga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah dan pribadi ketiga dari Trinitas. Ia setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ia juga satu pribadi yang memiliki otoritas, yang memiliki kewibawaan dan memiliki kekuasaan. Karena itu, sesungguhnya bagi dia pun selayaknya diberi penghormatan, penghargaan, dan kemuliaan. Segala pujian bagi dia juga semua. Kita seharusnya mengenal dia kita sebagai mengenal Allah Anak dan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sebagai penghibur dan
sebagai penolong. Kita dapat melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16-17a dan ayat 26. Setelah Pentakosta, jemaat penuh dengan Roh Kudus. Sini kita melihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Maka mereka mulai memiliki keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Dan bukan hanya berani memberitakan firman Tuhan, bahkan juga mereka memiliki hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kehidupan jemaat mula-mula setelah dipenuhi oleh Roh Kudus dapat dikatakan sangat baik, memberikan keteladanan yang harus diteladani. Kita bisa meneladani kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu, di mana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka berdoa dan saling memperhatikan. Kalau kita kembali melihat di dalam pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Di sana dijelaskan, dan semua orang menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan yang dimiliki oleh mereka, Bapak Ibu, bukan dalam arti suami mereka adalah suami orang lain juga. Bukan, istri mereka istri orang lain juga, bukan. Tetapi kepunyaan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah harta mereka. Harta mereka bagi kepada orang lain. Semua apa yang mereka punya. Di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam hal ini tidak ada pemaksaan ataupun syarat, tetapi dengan kerelaan hati masing-masing. Mereka tidak dipaksa, tetapi hati mereka dengan memiliki hati yang tulus, hati yang penuh kasih, sehingga mereka memberikan kepada sesama mereka. Adapun Ananias dan Safira, mereka adalah suami istri. Mereka juga menjual harta milik mereka, yaitu mereka menjual sebidang tanah. Seperti yang sudah dibacakan tadi di ayat pertama. Mereka menjual tanah mereka dan mereka mempersembahkan depan kaki para rasul. Tetapi Bapak Ibu, motivasi mereka bukan seperti motivasi yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Tetapi mereka memiliki motivasi yang berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Karena hati mereka tidak digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjual tanah, untuk memberikan di depan para rasul hasil dari tanah itu tersebut. Jadi muncullah pertanyaan, di mana Petrus bertanya di ayat 9, mengapa kamu mencobai Roh Kudus? Dan pertanyaan inilah yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Mengapa kamu mencobai Roh Kudus? Pertanyaan ini ditujukan kepada Ananias dan Petrus. Ada 3 alasan mengapa Ananias dan Safira mereka mencobai Roh Kudus. Yang pertama, mereka mencobai Roh Kudus karena hati mereka dikuasai oleh iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sana dijelaskan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis sangat senang apabila manusia gentar tunduk di bawah otoritas dan intimidasinya. Dia sangat menikmati saat manusia masuk dalam jerat dustanya dan menderita dalam hukuman akibat dosa. Ia sangat senang karena ada temannya di dalam kalau dikatakan dalam api neraka, ada temannya, dia bukan sendiri, jadi dia sangat senang. Iblis begitu gampang Bapak Ibu menguasai orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti Ananias dan Safira, mereka adalah orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam hati mereka tidak ada Roh Kudus. Ketika mereka melihat seorang tokoh yang bernama Barnabas, di mana Barnabas mempersembahkan seluruh hasil yang dia punya, katakan Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk menjual tanahnya dan memberikan semua bagi pelayan supaya jangan ada di antara mereka berkekurangan. Dia mempersembahkan semuanya bagi pelayanan supaya jangan ada di antara mereka yang berkekurangan. Dapat kita melihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Ananias dan Safira juga ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas, di mana mereka menjual sebidang tanah tetapi tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Dalam ayat 1 sampai ayat 4 menjelaskan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, hati Ananias dan Safira dikuasai oleh iblis. Seperti yang saya katakan tadi, karena mereka membuka celah bagi iblis untuk masuk di dalam hati mereka. Seandainya hati mereka dikuasai oleh Roh Kudus, seandainya hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, maka mereka tidak akan menahan sebagian dari hasil jual tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dan ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita, maka itu artinya kita membuka celah bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Dan kita dengan begitu gampangnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini contoh yang sangat real, Safira, Ananias dan Safira. Karena hati mereka tidak dikuasai oleh iblis. Di dalam hati mereka hanya memiliki keinginan-keinginan yang membuat hati mereka senang. Sekali lagi, bukan Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Alasan yang kedua mengapa Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, yaitu karena ketamakan. Bapak Ibu, ketamakan ini tidak hanya sedikit orang. Tidak hanya sedikit orang. Kita melihat mereka menguasai semuanya. Keinginan seseorang untuk selalu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Kita melihat sekeliling kita, begitu banyak orang-orang yang mengumpulkan banyak harta. Tidak ada salahnya kita memiliki harta, Bapak Ibu. Tidak ada salahnya. Tetapi kalau motivasi kita yang salah, kita mengumpulkan hanya karena keinginan kita sendiri,
maka semuanya itu tidak akan pernah menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita. Hati kita tidak senang. Ananias dan Safira, inilah yang mereka lakukan. Mereka bersengkokol untuk berbohong, menyisihkan separuh dari hasil jualan tanah itu. Kita dapat melihat di ayat 8, dimana ketika Petrus bertanya kepada Safira, katakan kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Ini merupakan persengkokolan antara suami istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berpikir bahwa tidak ada yang melihat kelakuan mereka, dan mereka berpikir juga bahwa yang mereka bohongi itu adalah para rasul. Misalnya mereka berpikir seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mereka tidak memikirkan siapa yang sebenarnya mereka bohongi. Mereka tidak memikirkan siapa yang sebenarnya mereka dustai. Mereka hanya memiliki keinginan sendiri. Mereka karena mengutamakan ketamakan mereka, mereka tidak melihat sekeliling mereka, dan mereka tidak melihat siapa sang pemberi itu, dan apakah sang pemberi itu melihat kelakuan mereka atau tidak. Tetapi ketika mereka berbohong, perilaku mereka diketahui oleh Roh Kudus, dan dinyatakan pada Petrus rahasia dusta Ananias, sehingga dalam ayat 3 Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan dalam ayat 4 Petrus melanjutkan perkataannya. Ia berkata, engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Allah. Kalian berdua mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Tapi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana mereka berani melakukan hal itu. Para rasul adalah kepanjangan tangan Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan, membimbing jemaat mula-mula pada waktu itu. Itu artinya ketika mereka membohongi para rasul ataupun berdusta, mereka mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Mereka membohongi Allah, bukan membohongi para rasul, tapi Roh Kuduslah yang mereka dustai. Seandainya salah satu dari antara mereka mengingatkan bahwa hal itu tidak baik, mungkin saja tidak terjadi seperti itu. Tetapi karena kedua-duanya ingin menguasai atau ingin memperoleh harta yang banyak untuk keinginan diri sendiri, maka apa boleh buat? Maka haruslah terjadi seperti itu. Mereka bersengkokol, mereka berbohong. Ini artinya mereka meragukan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menyimpan sebagian dari hasil jualan tanah itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, apakah mereka berkekurangan? Tidak. Tuhan selalu menolong mereka seperti Tuhan menolong jemaat mula-mula yang lainnya. Seperti itu juga Tuhan menolong Ananias dan Safira. Tetapi karena kuatnya untuk menguasai harta dunia, sehingga mereka melakukan akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu contoh bagi kita, jemaat yang ada saat ini. Ketamakan dapat memuaskan hasrat semata, tetapi tidak untuk selamanya. Dan akibat dari ketamakan itu akan membawa hidup kita ke lembah kehancuran. Seperti yang dilakukan Ananias dan Safira. Mereka mendapat uang banyak, setengah dari hasil jualan tanah. Tetapi mereka tidak sempat untuk menikmatinya, karena mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka sendiri.
Apa yang mereka tanggung? Mereka mati. Mungkin kita berkata, wow, sadis sekali. Apa tidak ada kesempatan kedua kali untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat? Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa melarang Tuhan untuk melakukan hal itu. Daripada jemaat yang lain mengikuti apa yang mereka perbuat, lebih baik mereka dihanguskan. Dalam Hosea 10 ayat 2 mengatakan hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala. Menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dusta. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, uang hanya memberikan kesenangan semata. Uang tidak memberikan kesenangan untuk selamanya, tidak menyelamatkan. Di sini harus kita mengetahui bahwa segalanya bagi kita adalah Tuhan Yesus, atau yang disebut juga adalah Roh Kudus. Dialah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Alasan ketiga, mengapa Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus? Karena Ananias dan Safira memiliki motivasi yang salah. Motivasi apa yang mereka miliki? Yaitu ingin dipuji, ingin dihargai. Siapa sih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang tidak ingin dipuji? Siapa? Saya pun kalau dipuji ya saya sangat senang. Tapi telinga saya sih enggak naik ke atas ya. Jadi artinya bahwa ketika saya dipuji bukan memiliki kesombongan, tetapi wajar saja orang lain memuji, tetapi kita yang menerima pujian itu, yang dipuji itu, harusnya juga kita mengetahui bahwa pujian itu bukan sebenarnya, bukan untuk meninggikan diri kita, tapi untuk penghargaan bagi kita. Jangan salah untuk memikirkan yang namanya pujian dan penghargaan. Siapa yang tidak ingin dihargai Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa mengangkat tangan. Suatu hari ada seorang teman, ketika kami berjalan berdua, kami pulang. Pada waktu itu saya kerja. Kami kerja di Jakarta. Pada waktu itu kami pulang berdua dan ada seseorang yang memberikan sesuatu kepadanya. Dalam perjalanan itu ada teman yang datang memberikan sesuatu kepadanya. Bapak Ibu, apa yang diberikan oleh teman saya, oleh teman yang satu itu kepada teman saya ini? Dia memberikan sepatu. Nah, sepatu ini memang harganya tidak sebanding dengan apa yang dipikirkan oleh teman saya. Tapi dia buang Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang, ini tidak menghargai saya. Saya secantik ini, tapi kamu memberikan sepatu yang hanya harganya murah. Bapak Ibu, penghargaan itu menurut saya, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, apa salahnya kita menghargai? Bukan melihat dari harga yang diberikan oleh teman tersebut, tetapi kita melihat ketulusan hatinya dalam memberi. Dan dia pun dikatakan, ketika mereka bertengkar pada waktu itu, teman saya berkata,
kamu itu sok cantik, sok mewah, tapi tidak ada isi. Bapak Ibu, di sini kita melihat dia itu memikirkan yang namanya harusnya yang satu ini mengatakan pujian terhadap dirinya. Wow, kamu itu cantik, kamu itu manis. Tapi bukan itu yang keluar dari mulut teman saya. Karena kenapa? Karena tidak menghargai karena menganggap dirinya itu tidak dihargai. Bapak Ibu, hal ini juga diinginkan oleh Ananias dan Safira. Ketika mereka menjual tanah mereka dan hasil jual tanah itu mereka persembahkan hanya separuh saja, tapi mereka mengaku pada rasul-rasul mereka mempersembahkan hasil jualan tanah itu seluruhnya. Sebenarnya tidak ada paksaan dalam jual tanah, dan juga tidak ada paksaan seberapapun dikasih atau seberapapun yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan atau mereka mempersembahkan di depan para rasul. Tapi mereka tidak berhak untuk memberikan sebagian dari menyatakan memberikan semuanya. Mereka tidak berhak. Apa salahnya mereka jujur bahwa hanya setengah yang mereka berikan, bukan mengatakan bahwa semuanya mereka sudah berikan. Inilah yang salah bagi mereka. Motivasi mereka yang salah. Mereka melakukan itu supaya mereka tidak ketinggalan zaman dengan jemaat-jemaat lainnya yang mempersembahkan hasil jualan mereka. Di mana jemaat lainnya mereka mempersembahkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senang. Tetapi mereka tidak mau kalah. Mereka juga memberikan agar mereka juga disanjung, agar dikatakan, wah, Ananias dan Safira luar biasa. Mereka mempersembahkan semua dari hasil jual tanah mereka. Tapi dalam hal ini kita melihat Ananias dan Safira tidak memperdulikan akan Roh Kudus yang melihat motivasi mereka, motivasi hati mereka. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa keinginan mereka hanya untuk disanjung. Mereka hanya ingin dihargai. Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Roh Kudus. Roh Kudus mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan dari lubuk hati yang paling dalam, Roh Kudus mengetahui semua itu. Dalam 1 Samuel ayat 16, pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak Isai, dia melihat saudara-saudara Daud yang begitu luar biasa, gagah perkasa. Wow, hati Samuel tergerak. Jangan-jangan ini ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Siapa yang terpilih? Yaitu Daud. Meskipun dia gembala domba, tapi dia dipilih oleh Tuhan karena yang dilihat Tuhan adalah hati. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39 mengatakan juga, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hati, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Bapak Ibu, terbukti kedua ayat yang sudah saya berikan, terbukti bahwa Tuhan melihat hati. Di dalam ayat lainnya masih banyak. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 2 dijelaskan di sana, setiap jalan orang adalah lurus
tulus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang menguji hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang tahu lagu Sekolah Minggu. Judulnya adalah Mata Tuhan Melihat. Mungkin ada guru-guru sekolah minggu yang tahu, dan saya yakin guru-guru sekolah minggu tahu lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Bapak Ibu, lagu ini mungkin bagi kita mengatakan bahwa lagu ini hanya untuk anak sekolah minggu, tetapi maknanya begitu dalam. Lagu ini untuk kita semua. Ketika kita merenungkan, ya Tuhan, Engkau melihat hati kami. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan mengetahui. Karena di mata Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyimpulkan khotbah saya sebagai kesimpulan bagi kita. Mari kita mengundang Roh Kudus dan mempersilahkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita, sehingga iblis tidak dapat menguasai hati kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, jika hati kita tidak dikuasai oleh Tuhan, jika hati kita membiarkan hati kita dikuasai oleh iblis, maka iblis tertawa. Dia mengatakan, kamu adalah milikku, selamat datang dalam kerajaanku. Jadi dia punya teman. Yang kedua, itu yang pertama kesimpulannya Bapak Ibu. Yang kedua, janganlah meragukan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan setiap janji Tuhan selalu tergenapi, tidak ada yang tidak tergenapi. Yang ketiga, marilah kita memberi dengan hati yang tulus, jangan memberi dengan ambisi, dengan kepentingan diri sendiri. Jika kita memberikan dengan ambisi, dengan kepentingan kita sendiri, kepentingan mencari nama baik kita supaya kita dipuji, maka semuanya itu akan sia-sia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Sekiranya Tuhan juga yang berbicara di dalam hati jemaat-Mu. Biarlah hati kami semua dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah hati kami mendatangkan Roh Kudus dalam hati kami, membuka hati kami. Biarlah Engkau saja Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu selalu tergenapi dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, Allah yang selalu mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Dan tolonglah kami Tuhan dalam memberikan, bukan memberi dengan ambisi, bukan memberi dengan mencari nama sendiri, mencari pujian, tapi tolonglah kami untuk memberikan dengan tulus hati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada kesempatan ini, semua adalah anugerah Tuhan. Maka yang menjadi pengumuman saat ini adalah pertama-tama kita berterima kasih untuk tim yang sudah Tuhan pakai untuk boleh mengerjakan akan video selama ini, terlebih khusus kepada Pak Evan yang sudah bekerja keras. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kemudian pengumuman untuk minggu depan akan diadakan PA Group yang akan dilaksanakan di dalam bentuk grup di WA. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti akan PA ini, silakan Bapak Ibu boleh mendaftar di Pak Dedi
bisa Bapak Ibu boleh menghubungi di nomor yang ada di grup WA. Kemudian Bapak Ibu harus memantau juga grup-grup WA yang sudah ada, grup kita GIA Jemur Sari. Ada informasi, ada renungan-renungan yang dibagikan di sana, juga ada pokok-pokok doa. Maka mari kita berdoa bersama-sama, bertumbuh bersama di dalam Tuhan sebagai jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana ibadah kami pada saat ini Tuhan telah selesai. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa dan negara kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menuntun setiap kehidupan masyarakat-masyarakat dan bahkan menteri-menteri yang bekerja di dalamnya, baik yang tertinggi maupun yang terendah ya Tuhan. Berikanlah mereka kesatuan hati supaya mereka tetap damai di dalam Tuhan. Biarlah negara kami ini tetap aman di dalam Tuhan. Dan bahkan saat ini ya Tuhan, wabah yang sudah semakin menyebar di seluruh dunia ini ya Tuhan, kami hanya berdoa ya Tuhan, kami hanya meminta belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu bagi anak-anak-Mu yang menaikkan doa syafaat terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami Tuhan, kuatkanlah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, cepat atau lambat ya Tuhan, COVID-19 ini akan segera berlalu ya Tuhan. Biarlah kami bebas Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Bahkan biarlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, boleh datang beribadah bersama-sama dengan sesama kami, seiman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ya Tuhan pemimpin kami Pak Hendrawan sebagai gembala di tempat ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, serta istri, anak-anak dan semuanya Tuhan. Keluarga besar Pak Hendrawan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sudah berputus asa ya Tuhan, Kau berikan mereka pengharapan yang baru. Kami percaya ya Tuhan, ada Tuhan yang selalu menopang kami, ada Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain selain Allah yang kami sembah, yaitu Allah yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala apapun yang kami programkan untuk kedepannya Tuhan, biarlah sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami butuhkan dalam pembangunan juga dalam gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah tangan Roh Kudus-Mu yang membuka jalan bagi kami, dan dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan, Tuhan pasti cukupkan bagi kami. Bahkan pekerja tukang-tukang yang mengerjakan gereja-Mu ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berikan dia kesehatan supaya dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap ya Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh mengerjakan gereja-Mu di tempat di sini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa syafaat kami yang sesingkat ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita berdiri, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Terima